Terima kasih pelayan PW luar biasa sekali. Saudara, sejak tadi pagi kita sungguh-sungguh dibawa dalam hadirat Tuhan yang nyatakan hadiratnya nyata. Tuhan nyatakan kuasanya, kasihnya nyata. Ayo pendoa jangan lupa tugas ya. Ayo jangan diam saja. Diberkatilah semuanya saudara. Yang onset, yang online saudara. Ya kita akan dengarkan sedikit kegiatan selama 1-2 minggu saudara. Kita sempat kunjungi ya rumah-rumah yang tidak layak dipakai direnovasi. Untuk survei sudah baik apa belum, ada hasilnya, ada gunanya atau tidak. Itu untuk evaluasi untuk langkah selanjutnya. Kita segera akan saksikan ditayangkan. Ya, salam. Jangan sampai nangis sama sini. Ya, Tuhan berkati ya. Gimana untuk renovasi ini bagi Pak Budi Musri? Kalau saya sangat bersyukur ya Pak. Soalnya dulu ini temboknya masih batu bata, belum diplaster. Sekarang menurut saya lebih nyaman ditinggali Pak. Terus kamar mandi sudah lebih bagus. Terus itu dulu jendela tidak ada jendela, cuma ada loster gitu, angin-angin cuma loster. Sekarang udara masuk. Ya. Iya. Oh gitu ya. Iya. Jadi minimal untuk tempat tinggal ya lebih nyaman, lebih baik. Lalu untuk warung maksudnya dulu tidak bisa buat dulu pekerjaan. itu pernah jualan tapi online Pak. Jualan online ya. Perbedaannya apa dulu dan sekarang? Kalau dulu kalau lihat kamar mandi itu rasanya males ya, kumuh atau gimana gitu. Nah, sekarang sudah bagus gitu. Salurannya sudah tidak layak semua. Yang lebih lagi bisa buat komsel itu lebih luas gitu ya. Soalnya dulu kan apa ya, ya itu kamarnya cuma sekat-sekat pakai lemari itu, jadi kelihatan sumpah dan sekarang lebih lega. Ya, semua karena kemurahan Tuhan, karena berkat daripada Tuhan. Berkati lebih dan lebih lagi, sehingga bisa jadi kesaksian lebih dan lebih lagi, sehingga selamatkan jiwa lebih dan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, biar diberkati dengan segala kebaikan yang sudah disediakan. Amin. Ya, Tuhan berkati ya, Tuhan berkati ya. Ya Pak, ini sedikit aja oleh-oleh. Apa tuh? Terima kasih. Shalom. Surprise. Ya, tombok selnya gimana? Tombok selnya jalan di sini. Di sini. Itu banyak, iya. Kemarin waktu belum direnovasi saya gabung di tempat. Oh, Bu Elizabeth. Saya Iya, bagus. Kemarin itu malah atmosfernya setelah ini atmosfernya di sini itu bagus Pak. Jadi teman-teman yang seiman ini tapi beda Kristen. Pada miracle datang miracle rutin Pak. Dulu sebelum direnovasi, Saya belum siap karena nanti kalau seumpama pakai hujan itu saya nggak nyaman. Dulu gitu. Bocor gitu ya? Bocor Pak. Dulunya ya Dulu bocor kan semua. Ini sudah undernya sudah pada putus yang tengah. Apanya? Under yang tengah. Oh itu sudah miring gitu ya? Iya. Sangat bersyukur sekali untuk GP Keluarga Allah, terutama Pak Ubaja dan seluruh tim KAP juga. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Setelah rumah direnovasi ini, saya sangat bersyukur sekali, berkatnya double porsi. Saya sudah pakai rumah ini untuk komsel, ternyata ya responnya sangat bagus.
Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Minimal kita bisa visitasi untuk lihat apa yang perlu ditingkatkan, saudara. Ya, dan kita bersyukur bisa jadi berkat bagi mereka semua. Jadi saya juga dorong setiap jemaat pelayan Tuhan siapapun saudara, saudara juga bisa jadi berkat dimanapun saudara berada, saudara. Ya, sesuai dengan dorongan ya Tuhan Roh Kudus. Tapi kalau saudara nggak punya program khusus, saudara bisa bergabung dengan gereja karena ada program yang sedang kita lakukan, saudara. Kemarin ya juga ada baksos di Rusunawa, saudara. Dan saya lihat juga jadi berkat, bisa dikeluarkan gambarnya sedikit, ya baksos di Rusunawa. Nah saudara lihat baksos di Rusunawa, ya Mangkubumen, ada potong rambut lah, saudara. Ya ada dokter untuk buka ya praktek kesehatan di sana, dan ada banyak kegiatan-kegiatan dan terus jadi berkat. Ini hampir setiap bulan ada satu tempat, setiap bulan ada satu tempat yang dikunjungi untuk senantiasa jadi berkat yang lebih lagi, saudara. Lalu berikutnya saya ingin ajak saudara yang ikuti dikit. Minggu kemarin saya di Bali karena gereja kita sudah buka Keluarga Allah Bali, saudara. Ya, beri tepuk tangan. Di waktu kita datang mereka sambut luar biasa. Yang membuat saya terkejut, surprise itu begini, saudara. Nah, kita turun dari pesawat, mereka itu bisa masuk di dalam, saudara, pesawat, lalu itu langsung sudah bisa nunggu di situ nyambutnya. Saya pikir kok bisa ya, kok boleh ya, karena di dalam bukan di luar, saudara. Ternyata saudara, salah satu jemaat kita di sana ini dia jadi manajer ya Bali Banana, saudara. Juga sana ada sate Senayan atau apa, dia jadi manajernya. Dia sudah biasa untuk orang pekerjanya siapapun, sehingga waktu tim yang menyambut bisa masuk di dalam nyambutnya, saudara. Saya lihat di sana Tuhan bekerja luar biasa. Lanjutkan PowerPoint-nya. Ya jumlahnya, saudara, ini pelayan-pelayan Tuhan. Jumlahnya kemarin waktu saya datang sudah 111 orang lebih. Pada baru 1,5 bulan atau 2 bulan, saudara. Tuhan berkarya luar biasa. Ya banyak sekali kalau saudara lihat ini yang terbeban dan melayani luar biasa. Ya ini juga saudara, ini Letnan Kolonel, saudara, juga melayani di gereja kita di Bali, saudara. Banyak ya, tepuk tangan. Pembicara yang datang kaget karena disambut pakai mobil militer, saudara. Lalu diajak pergi, saudara. Jadi saya lihat anugerah kasih karunia Tuhan. Tuhan sedang bergerak, Tuhan sedang lakukan sesuatu yang luar biasa. Doakan saudara yang kalau saudara punya teman di Bali, saudara bisa ajak untuk bergabung bersama. Atau kalau saudara sedang ke Bali, saudara juga bisa bergabung bersama. Apalagi kalau saudara juga salah satu pembicara, pengkhotbah di gereja kita, saudara bisa beri laporan, saudara bisa melayani, ikut sampai ke firman Tuhan di sana, sehingga semua diberkati. Ya saudara, sekarang kita akan mulai belajar firman Tuhan, saudara. Ya kita masuk bulan ini, saudara, masuk bulan dengan tema Roh Hikmat. Artinya Tuhan sedang menyadarkan kita ada roh hikmat yang membuat kita punya hikmat ilahi. Dan saya percaya kalau Tuhan memberikan firman-Nya, artinya Tuhan ingin memberikan ya roh hikmat pada setiap kita, saudara. Asal saudara berani percaya, tangkap dengan iman, lalu taati ya petunjuknya, maka saya yakin saudara akan dapatkannya, saudara. Roh hikmat itu luar biasa dalam kehidupan kita. Khusus sesi 1 temanya keputusan bijaksana, saudara. Supaya kita punya keputusan-keputusan yang bijaksana, saudara. Ya keputusan yang bijaksana, hidup yang bijaksana akan membawa kita mengalami kehidupan yang luar biasa. Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami. Ini Musa katakan, ajari kami menghitung hari-hari kami. Bukan ngitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bukan. Diperhatikan hari-hari yang sudah kita lalui. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, benar atau salah, ada faedahnya atau tidak. Diperhatikan, dipelajari, saudara, supaya terus bisa ditingkatkan. Dikatakan di sini, sehingga kami memperoleh hati bijaksana.
bijaksana. Jadi ajak setiap kita, saudara, coba kita renungkan hari-hari yang sudah kita lalui. Oh, kita pakai untuk hal yang berguna atau tidak? Kita ya bijaksana dengan hari-hari yang Tuhan berikan atau tidak? Ya digunakan yang baik, yang berfaedah, yang berguna, mendatangkan hasil atau tidak? Karena sekali lagi saudara, hikmat Tuhan, hidupan yang bijaksana akan menentukan level hidup kita. Makin saudara berhikmat, level hidup saudara akan makin meningkat. Makin saudara bijaksana, kehidupan saudara akan makin maksimal, terus akan meningkat saudara. Saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Saudara bisa lihat kita manusia dibandingkan segala binatang-binatang, ada yang besar, gajah lebih besar dari manusia, badak lebih besar, saudara, singa beruang lebih besar, tapi tetap saja manusia lebih berkualitas. Manusia lebih dari semua binatang yang badannya besar-besar. Kenapa? Manusia punya akal budi, saudara. Ya, manusia punya pikiran yang bisa dikembangkan, yang bisa dikembangkan. Bahkan ada hikmat, apalagi hikmat ilahi, apalagi hikmat dari Allah. Itu luar biasa. Saudara, itu menentukan hidup kita berkualitas atau tidak. Kalau kita terus bangun, saudara, ya pikiran kita dikembangkan, saudara, makin bisa berpikir tajam, makin bisa lagi, saudara, hikmat kita dikembangkan, kita akan makin berkembang kehidupan kita, kualitas hidup kita, saudara. Bahkan kalau saudara dapat hikmat Allah, saudara terus berkembang dengan hikmat Allah, saudara akan lebih hebat dari manusia yang ada di muka bumi, saudara. Misalnya Salomo, dia dapat hikmat Allah yang luar biasa, maka zamannya dia menjadi raja yang paling sukses, yang paling berhasil, saudara. Zamannya Yusuf, saudara, dia juga sama, seorang yang punya hikmat, marifat dari Allah, maka dia punya, saudara, kualitas hidup, kepandaian lebih dari semua yang lain. Fir'aun mimpi, nggak ada orang ahli pandai di Mesir yang bisa menjelaskannya, tapi Yusuf punya hikmat ilahi daripada Tuhan, dia bisa menjelaskannya. Bahkan dia bisa punya hikmat untuk mengatasi 1 tahun kelaparan, saudara. Hikmat Allah akan membuat kita lebih daripada orang-orang pandai yang ada di muka bumi. Saudara, lihat Daniel juga sama, dia punya hikmat dari Tuhan, maka dia bisa ambil kehidupan yang bijaksana lebih daripada pejabat-pejabat yang lain. Kenapa? Hikmat Allah. Jadi saja saudara bisa tangkap ada sesuatu yang sangat berharga, yaitu hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Makin saudara bertumbuh, saudara makin berkualitas. Makin saudara bertumbuh dalam hikmat, saudara makin berkualitas. Pengkhotbah 4 ayat 13 sampai 15, lebih baik seorang muda miskin, masih muda dan miskin tetapi berhikmat, daripada seorang raja tua tapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi, saudara. Jadi sekalipun mungkin saudara seorang yang masih muda, bahkan miskin, saudara, tapi saudara punya hikmat, saudara kembangkan hikmat, saudara mau belajar, saudara mau kembangkan terus akal budi saudara, pikiran saudara, pengetahuan saudara makin bertumbuh, hikmat apalagi makin bertumbuh dalam saudara, maka hidup saudara juga akan makin naik levelnya, makin naik levelnya, makin naik levelnya, makin naik levelnya. Itu lebih hebat daripada raja tua sudah sukses tapi tidak berhikmat, tapi tidak mengejar pengetahuan, tidak mengejar kepandaian, saudara. Karena apa? Ayat 14, karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Ya, akhirnya bisa jadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Saudara bisa lihat, orang sudah sukses, tapi kalau dia tidak kembangkan, saudara, kepandaiannya, diberi pengertian, diberi pengajaran, dia menolak, akhirnya dia akan kalah.
justru yang masih muda, justru yang belum punya apa-apa, saudara. Tapi dia tahu pentingnya hikmat, dia berhikmat, dia bertumbuh, dia kembangkan hikmatnya, justru dia naik, akhirnya menggantikan raja tadi. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara tangkap ini, miliki hikmat. Bulan ini Tuhan berikan firman hikmat, Tuhan akan berikan hikmat. Saudara lapar dan haus untuk tangkap dengan iman percaya, tangkap, taati, lakukan petunjuknya, maka saudara akan mengalami orang seperti orang muda ini terus naik, terus naik, terus naik. Hanya saudara lebih daripada raja tua yang kaya sekalipun saudara. Apapun profesi saudara sama saja. Kalau saudara seorang karyawan, kalau saudara seorang pengusaha, ya kalau saudara seorang profesional, apapun saudara. Kalau saudara mau kembangkan saudara, hikmat saudara, akal budi yang Tuhan berikan, saudara akan naik, saudara akan naik, saudara akan naik. Jadi jangan biasa saja. Jadi karyawan harus belajar, kembangkan saudara, kepandaian saudara, keterampilan saudara, hikmat yang Tuhan berikan, saudara akan naik level, naik level. Pengusaha juga sama, jangan kerjanya itu ya itu terus. Ada saudara 5 tahun ya bisanya itu terus, 10 tahun ya aja seperti itu terus, nggak ada pengembangan. Jangan saudara, saudara belajar ya, miliki hikmat lebih lagi, lebih bijaksana lagi. Saudara akan melihat karya yang dahsyat, yang luar biasa saudara. Apalagi profesional, dokter lah, ya sarjana hukum lah, ada yang baru cepat sekali. Apalagi yang bidang elektronik, majunya cepat sekali saudara. Saudara sebagai orang tua, sebagai ayah ibu juga tergantung saudara bisa mendidik anak saudara makin berhasil, hasilnya makin itu atau tidak, sangat dipengaruhi juga oleh apa? Hikmat bijaksana. Kalau saudara orang tua, ayah, ibu, hikmat bijaksana, saudara akan terus perhatikan, belajar, berjuang, mengembangkan anak-anak, dan akhirnya anak-anak makin sukses, makin berhasil. Amin saudara. Tapi kalau tidak, ya pasti nggak ada pertumbuhan. Ya, saudara seorang pelayan Tuhan juga sama, KKS juga sama, ketua kelompok saya. Kalau hanya sekedar jadi ketua kelompok saya, selnya ya itu saja, nggak pernah maju. Kalau ketua kelompok saya juga sama, belajar, berpikir bagaimana bisa selamatkan banyak jiwa, ambil langkah-langkah. Saudara harus mulai berpikir bagaimana memuridkan mereka. Saudara kembangkan, minta hikmat daripada Tuhan, dan saudara akan bisa melipat gandakan. Dulu orang baru, akhirnya dimuridkan, akhirnya mulai terampil. Dia juga bisa buka kelompok saya. Seperti saudara, setiap ketua departemen juga sama. Di sini SGD, SGB, semua pelayan Tuhan, jangan asal di SGD, SGW saja. Jadilah SGD, SGW, pelayan Tuhan yang menghargai hikmat, yang berusaha memikirkan ini apa yang harus kita lakukan supaya pelayanan kita lebih baik, lebih menyenangkan Tuhan. Bagaimana supaya pelayanan kita lebih jadi berkat bagi setiap jemaat, bisa kembangkan bagaimana pelayanan kita lebih banyak orang bisa datang, bisa diselamatkan, bisa dilipat gandakan. Kalau saudara lakukan seperti itu, saudara akan lihat dipakai Tuhan luar biasa. Seberapa level hikmat bijaksana saudara menentukan level hidup saudara, menentukan level perjuangan saudara. Jadi saudara ya mulailah miliki hikmat bijaksana untuk ambil keputusan yang penting saudara. Keputusan kita akan mempengaruhi masa hidup kita berikutnya. Kita ya ambil keputusan yang salah, maka kita akan mengalami hal yang tidak enak. Kita ambil keputusan yang benar, kita akan mengalami hal-hal yang baik saudara. Jadi pakailah hikmat bijaksana, ambil keputusan, ketetapan apa yang dilakukan. Di Alkitab ada contoh yang salah, misalnya Lot lah saudara. Lot itu dulunya ikut Abraham. Abraham orang yang dipilih oleh Tuhan, saudara, yang dapat perjanjian dari Tuhan, akan diberkati jadi berkat luar biasa. Hidupnya dipakai Tuhan luar biasa.
Lot ini ikut Abraham, dia ikut keberkatan. Oh, Abraham diberkati, dia juga dapat berkat. Sehingga akhirnya Abraham punya banyak kambing domba, dia juga punya banyak kambing domba. Tapi setelah itu seringkali rebutan, saudara, rumput ini dan itu, saudara. Abraham berkata pada Lot, jangan sampai kita bertengkar. Kita itu sanak, ya kita itu family, jangan bertengkar, ya. Maka engkau pilih saja di sebelah mana. Kalau engkau pilih utara, saya selatan. Kalau engkau pilih barat, aku timur, misalnya seperti itu, saudara. Lalu Lot mulai, saudara, melihat semua daerah di situ, mulai pertimbangkan mana yang terbaik, saudara. Lah Lot ini, saudara, dia pikir, saudara, di daerah lembah Yordan itu luar biasa, tanahnya kelihatan subur karena ada sungai Yordan. Lalu diambil pilihan tinggal di situ. Padahal di situ, dekat situ adalah Sodom dan Gomora. Dia nggak pikirkan tentang risikonya. Dia tinggal di situ. Akhirnya tergoda. Akhirnya dia masuk Sodom dan Gomora. Dan fakta saat Sodom dan Gomora mau dihabisin oleh Tuhan, dicungkir balikkan Tuhan, dia bisa mati. Untung masih ada Abraham yang berdoa syafaat untuk dia, sehingga dia masih bisa diselamatkan. Keputusan yang salah membuat kita juga mengalami bahaya dalam hidup kita, saudara. Jadi ambil keputusan, saudara, yang baik, yang penting. Rehabiam juga sama, ini anaknya Salomo, saudara. Pada zaman dia jadi raja, ada penasihat-penasihat yang senior, yang bagus-bagus, saudara, beri nasihat yang baik, tapi dia nggak hiraukan, malah dia dengarkan penghasut-penghasut, saudara, yang menghasut dia untuk lakukan yang ini dan itu yang tidak baik. Dia dengarkan, lah dia ambil keputusan, ikuti ya orang-orang ini, saudara, dan hanya ya kerajaannya hancur, saudara. Kenapa? Ambil keputusan yang salah. Kalau saudara ambil keputusan salah, itu risiko, saudara. Kalau saudara ambil keputusan yang tepat, yang benar, itu anugerah, saudara. Ya, keputusan yang paling penting dalam hidup kita adalah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikut Tuhan, saudara. Layani pekerjaan Tuhan. Nomor satu, sungguh terima pengampunan, keselamatan. Seperti kita lakukan perjamuan kudus. Kenapa? Akan datangkan anugerah dalam dunia. Kita diberi hak menjadi anaknya. Kita diberi kasih karunia. Semua disediakan karena sudah ditanggung oleh Yesus. Bahkan setelah itu bisa nanti meninggal ada surga, saudara. Itu yang menentukan. Di dunia kita mengalami kasih karunia. Nanti di surga masih kita dapat pahala. Tapi yang penting, keputusan-keputusan itu sangat mempengaruhi hidup kita. Ya, cari hikmat, bijaksana, sehingga kita bisa ambil keputusan yang tepat. Jangan sampai salah. Butuh uang, butuh jen, butuh fulus, malah keputusannya cari pinjol gitu, saudara. Lainnya menjual semua gitu, saudara. Jangan salah, saudara. Dalam pernikahan, ya ambil jalan pintas, macam-macam ini dan itu. Keputusan yang salah akhirnya akan menderita. Dalam investasi, saudara, carilah hikmat dari Tuhan. Jangan asal saja. Saudara salah dalam investasi, akhirnya juga bisa habis, saudara. Dalam pergaulan, ambillah keputusan pada siapa saudara suka bergaul, menjadi sahabat karib saudara. Karena pergaulan itu akan mempengaruhi hidup kita. Kalau pergaulan jahat bisa rusak, hidupnya juga bisa ikut rusak, saudara. Pergaulan yang baik bisa membangun hidup kita. Kita ikut jadi orang baik, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, nasibnya baik, masa depannya baik, hidupnya baik, saudara. Ambil keputusan yang tepat untuk membangun rumah tangga, untuk kesehatan, saudara. Sama, ya kalau saudara nggak ambil keputusan yang ya benar, semua makanan terus sudah tidak urus, mungkin kesehatan saudara belum tentu terjamin, bisa panjang umur, saudara. Tapi kalau saudara hari ini ambil keputusan, aku mau makan makanan yang sehat, itu jadi keputusan yang bijaksana. Aku mau punya pola hidup yang baik, itu jadi keputusan. Aku mau ya membuang pikiran negatif. Jaga hatiku dari kepahitan, buang semua. Aku ambil keputusan, hidupmu akan sehat.
tubuhmu akan sehat, masa depanmu akan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya, itu penting sekali, ambil keputusan. Ya, apalagi yang terpenting tadi, keputusan terima Yesus, dapat pengampunan, dapat keselamatan, diberi hak sebagai anak, menjadi anaknya Tuhan. Amin. Kita akan belajar sedikit perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan pada mereka satu perumpamaan. Katanya ada seorang kaya. Orangnya apa, saudara? Kaya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Pandai atau bodoh ini, saudara? Menurut saya pandai, saudara. Dia bisa sukses kok. Apa yang ditabur, wah hasilnya luar biasa kok. Sampai kaya, saudara. Ayat 17, ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Dia mulai, saudara, berpikir, bertanya dalam hatinya. Lalu ayat 18 itu ambil keputusan, saudara. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Itu keputusannya, saudara. Aku akan merombak lubung-lubungku. Aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Waktu dia dapat kekayaan melimpah, saudara. Yang dipikirkan, apa yang harus dilakukan, direnungkan. Lalu ambil keputusan, yang harus aku lakukan, besarkan lumbungku, besarkan gudangku, besarkan tempat untuk aku bisa menyimpan. Dia mulai lakukan, besarkan gedungnya, besarkan gudangnya, saudara, sampai penuh semua, saudara. Itu keputusan dan itu tindakannya, saudara. Ya, ayat 19. Setelah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ya jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senang. Dia berpikir dengan cara itu nanti dia bisa foya-foya, bisa senang-senang. Setelah penuh semua, istirahat, pensiun, saudara. Ya, lakukan semuanya, saudara. Nikmati hartanya. Itu pikirannya yang menjadi keputusan. Tapi saudara lihat apa kata Yesus Tuhan kita, ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai orang yang pandai, orang bodoh, ambil keputusan dari bodoh. Dikatakan pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa? Itu nanti untuk apa? Kamu hanya diperbudak oleh harta. Cari harta, cari harta sebanyak mungkin, diperbudak, lalu diperbudak lagi. Simpan gudangnya yang besar, simpan semua, jaga semua, jangan rusak, jangan hilang. Terus tambah lagi, disuruh cari, disuruh jaga, disuruh merawat terus, saudara. Setelah penuh, saudara, jiwanya diambil. Itu untuk siapa? Apa gunanya? Jadi hidupnya hanya diperbudak untuk harta saja di dunia, lalu hilang, nggak ada yang dinikmati. Ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah, saudara. Jadi saudara, itu bukan hikmat ilahi, itu hikmat duniawi, saudara. Cari, simpan, cari, simpan, cari, simpan, cari, simpan. Egois, yang penting untuk aku sendiri. Gak pernah mikir orang lain, gak pernah mikir sesama, gak pernah mikir jadi berkat, saudara. Gak pernah mikir dipakai oleh Tuhan. Tapi Tuhan berkata, hanya akan sia-sia. Engkau bisa cari, engkau bisa berjuang mati-matian, engkau bisa punya banyak, tapi tidak bisa nikmati. Mungkin belum mati tapi sudah eteng-eteng, gak bisa apa-apa gitu, saudara. Oh, bestek gak boleh, capcay gak boleh, buyung gak boleh, ya hisit gak boleh, saudara. Sate kambing gak boleh, sate ayam gak boleh, soto gak boleh, saudara. Gak bisa apa-apa. Ya, apalagi sudah diambil untuk apa? Hikmat ilahi beda. Hikmat ilahi percaya rencana Tuhan yang besar. Seperti Abraham, diberkati, 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 diberkati. Tapi tidak hanya ditimbun, diberkati jadi berkat, diberkati jadi berkat, diberkati jadi berkat, diberkati jadi berkat. Jadi salurannya Tuhan, jadi alatnya Tuhan, berguna bagi
hikmat ilahi daripada Tuhan. Ambil keputusan seperti itu. Kalau hanya keputusannya untuk disimpan saja diri sendiri, nanti gak nikmatilah. Hanya diperbudak untuk cari, hanya diperbudak untuk jaga, jangan sampai hilang, sampai rusak. Setelah itu habis, amblas. Bahasanya orang Solo gitu saudara. Iya, jadi milikilah hikmat ilahi daripada Tuhan. Ambillah keputusan dengan hati yang bijaksana. Amin saudara. Kita bisa belajar dari kehidupan di kitab Rut saudara. Ya, ada kisah yang bisa jadi pelajaran baik sekali. Bagaimana ambil keputusan yang bijaksana karena hikmat ilahi. Rut 1 mulai ayat ketiga. Kemudian matilah siapa? Elimelek. Katakan dulu siapa saudara? Elimelek itu mati. Ya suami Naomi, dia suaminya Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan 2 anaknya. Ceritanya saudara, Elimelek itu tinggal di Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti saudara. Di situ adalah Bethlehem rumah roti. Tapi sempat ada kelaparan saudara. Karena kemarau panjang gitu saudara. Dia merasa di Bethlehem ya sedang kekeringan, lalu tinggalkan Bethlehem, nuju Moab, pikir cari yang lebih baik, pikir cari yang lebih makmur saudara, tinggalkan. Dan ternyata apa yang dia putuskan, tinggalkan Bethlehem, bukan keputusan yang tepat. Justru di Moab dia mati. Bukan dia panjang umur, bukan dia dapat berkat di sana, bukan kondisinya lebih baik, tapi justru lebih tidak baik, tapi justru kematian. Saudara, Bethlehem itu secara rohani bicara tentang apa? Gereja Tuhan. Di rumah Tuhan ada roti hidup, ada firman Tuhan. Saudara, di rumah, di mana-mana sama saja. Kita di luar Tuhan ada aja masalah, di dalam Tuhan ada masalah. Ada saatnya hujan, ada saatnya kemarau, saudara. Ada saatnya ya siang, malam. Tapi ada siang, ada saatnya malam saudara. Ada saatnya diproses, digembleng oleh Tuhan. Tapi juga ada saatnya diangkat, dipromosikan oleh Tuhan. Semua ada saatnya. Jadi waktu ada saat seperti itu merasa, oh ini kering macam-macam, jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan Tuhan. Saudara, tinggalkan Tuhan, tinggal rumah roti, tinggalkan gereja Tuhan. Bukan hal yang baik, bukan keputusan yang tepat, itu salah. Akhirnya malah kekeringan rohani, akhirnya malah mati rohani. Saya ingin bicara dengan saudara semuanya, yang di onsite apalagi yang di online. Jangan ada yang tinggalkan gereja Tuhan. Di sini rumah roti. Jangan ada yang tinggalkan ibadah. Mendekatlah pada Tuhan. Setiap orang ngalami suka duka, tapi dalam segala keadaan ada Immanuel, ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang menuntun kita, ada Tuhan yang membackup kita, ada Tuhan yang menjamin kita aman. Amin saudara. Ya, jangan tinggalkan. Saya senang dengan video kesaksian tadi, contoh yang baik. Dulu dia itu orang yang setia pada Tuhan, ibadah sungguh-sungguh. Saudara, melayani dengan sungguh-sungguh, diberkati sampai punya konter di 6 mall tadi. Maju. Setelah diberkati lupa dengan Tuhan malahan saudara. Kalau ini karena kelaparan, ini karena berkat. Sudah tinggalkan ibadah, sudah tinggalkan pelayanan, tinggalkan saudara. Lupa ya, hatinya melekat pada berkat saudara. Cari yang di dunia ini saja, tidak Tuhan saudara. Dan ternyata waktu Covid kelepek, habis, hancur, terkapar. Makan saja sulit, sampai jual rombengan untuk makan. Bersyukur dia mulai sadar, lalu ambil keputusan yang tepat. Dulunya keputusannya salah, sudah sukses, ini ngomong sukses, kejar, tinggalkan Tuhan. Itu keputusan yang salah. Sekarang sadar, dia ambil keputusan yang benar. Aku mau kembali pada Tuhan, aku mau ya mendekat pada Tuhan. Dia ambil keputusan, lalu dia ambil tindakan. Dia kembali pada Tuhan, dia ibadah dengan sungguh-sungguh. Tadi katakan, dia mulai melekat dengan Tuhan sungguh-sungguh. Mau seperti dulu, ibadah lebih sungguh-sungguh.
Lalu ada 3 saudara. Yang kedua dia berkata, aku mau menggalikan perpuluhan. Sekalipun dalam keadaan terkapar, sekalipun dalam keadaan habis-habisan, sekalipun mungkin diejek orang lain, disesatkan orang lain. Oh saudara, tetap saja dia berkata, aku akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Dia kembalikan perpuluhan dengan sungguh-sungguh. Dia lakukan firman Tuhan. Yang ketiga, melayani sungguh-sungguh. Dalam keadaan seperti itu, bukan tinggalkan pelayanan, tetap melayani, tetap melayani, tetap ibadah, tetap memberikan perpuluhan, tetap melayani. Keputusan yang tepat membuat saudara dia ngalamin pemulihan. Pemulihan, pemulihan, pemulihan. Sajak setiap saudara, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan Bethlehem, jangan tinggalkan gereja Tuhan. Di luar Tuhan bukan anugerah, di luar Tuhan jauh dari perlindungan Tuhan, di luar Tuhan jauh dari tuntunan Tuhan, di luar Tuhan jauh dari kasih karunia daripada Tuhan melekat kembali. Lalu kita belajar yang berikutnya, ayat yang keempat. Keduanya mengambil perempuan Moab, artinya 2 anaknya. Ya, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Ya saudara, dan mereka diam di situ ya kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu sukseslah kedua anak itu. Lalu apa saudara? Mati juga saudara. Lalu matilah juga kedua anaknya, yakni Mahlon dan Kilon. Sehingga perempuan itu kehilangan 2 anaknya dan suaminya. Saudara, kalau anak-anaknya ini bicara apa? Sudah ngerti loh, sudah ada peristiwa loh. Orang tuanya bawa tinggalkan Bethlehem. Bukan anugerah, bukan perbaikan, malah kematian. Tapi dia sudah ngerti, dia tetap saja mapan ya di tempat yang salah, mapan di langkah yang salah, tidak ambil tindakan kembali pada Tuhan. Tetap saja ngalami bencana karena dosa, tetap saja mapan dengan kehidupan dosa, mapan dalam lumpur dosa. Cepat atau lambat akhirnya mati juga. Saya ingin bicara pada saudara, kalau saudara sudah dengar firman, saudara ada dalam keputusan yang salah, jangan diam, cepat kembali seperti anak yang hilang. Kalau saudara ada dalam lumpur dosa, dengar ya, jangan diam dalam lumpur dosa. Cepat saudara, tinggalkan lumpur dosa, kembali pada Tuhan. Dalam pertobatan, dalam kasih karunia, saudara akan dapat anugerah. Yang ketiga, kita akan belajar dari Naomi, ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makan kepada mereka. Oh dengar saudara, di Bethlehem tidak selamanya kelaparan. Di Bethlehem sudah masuk masa panen raya, masa tuahan, masa kemakmuran. Lalu ambil keputusan, tinggalkan Moab, ambil langkah kembali ke Bethlehem, kembali kepada Tuhan. Hebat. Jangan belajar seperti Elimelek dan 2 anaknya, belajar seperti Naomi. Betul? Sekalipun sudah terlanjur suaminya nggak ada, sudah terlanjur 2 anaknya nggak ada, tapi masih untung dia balik daripada nggak balik. Hari ini saudara, mungkin saudara habis-habisan seperti tadi, kesaksian sudah habis, jangan menyesal, jangan kecewa, tetap kembali pada Tuhan. Dalam Tuhan ada pengampunan, dalam Tuhan ada pembalikan, dalam Tuhan ada pemulihan, dalam Tuhan ada kasih karunia. Kalau Tuhan mau balik itu hanya seperti putar tangan. Ambillah keputusan seperti Naomi. Benar. Saudara akan lihat, saudara baca kisahnya, akhirnya Naomi mengalami pemulihan. Bahkan dia akhirnya mengalami kasih karunia, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya, diberkati saudara. Kita sekarang belajar 2 menantunya, Orpa dan Ruth saudara. Ayat 14, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu saudara perhatikan siapa? Orpa. Siapa saudara? Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Jadi pamit saudara, minta diri. Tapi Ruth tetap terpaut kepadanya. Dengar, sudah bersama Naomi, saudara tinggalkan Moab, sudah menuju ke Bethlehem, kembali ke rumah roti. Di tengah jalan ragu-ragu, aku ikut Naomi entuk apa?
Dia kan sudah janda, ya enggak, anaknya enggak ada, suaminya enggak ada. Lah yang mau nunggu apa aku? Apalagi ditawarin boleh balik, dia tergoda. Akhirnya dia pikir enggak ada gunanya ikut Naomi. Pulang, tinggalkan Naomi. Betul? Saudara jangan mau digoda apapun. Tetap saja, ngerti enggak ngerti, kembalilah pada Tuhan. Itu tindakan keputusan yang terbaik. Dari Tuhan datangnya pertolongan. Dari Tuhan datangnya jalan keluar. Dari Tuhan datangnya mujizat. Dari Tuhan datangnya kasih karunia. Betul. Sudah melangkah, jangan ragu-ragu seperti Orpa. Jangan menoleh ke belakang. Kembali pada hidup lama. Jangan. Sekali melangkah ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Sekali ibadah, tetap ibadah. Sekali melayani, tetap melayani. Sekali perpuluhan, tetap perpuluhan. Betul? Orpa itu kandas di tengah jalan. Kembali pada hidup lamanya. Beda dengan Rut ayat 16. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan kemana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Hebat. Saudara dengar ya. Dua orang ini sudah jadi menantunya orang Yahudi. Betul ya? Orang Yahudi itu mendidik Taurat, mendidik firman Tuhan luar biasa. Saya sangat percaya Orpa dan Rut sudah dengar banyak firman Tuhan. Saudara, Orpa sempat mau melangkah tapi ragu-ragu. Tapi Rut percaya apa yang sudah dia dengar. Maka dia berkata pada Naomi, kemana engkau pergi, aku ikut, di situ aku pergi. Kemana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Kenapa? Bangsamu, bangsaku. Sekarang dia percaya, dia juga menjadi orang pilihan Tuhan. Allahmu, Allahku. Hebat. 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 Waktu dia ngerti ada hikmat Allah, hikmat rohani, dia ambil keputusan tepat. Aku tetap ikut. Sekali aku ikut, tetap ikut. Tuhan tetap Tuhanku. Ya Allah tetap Allahku. Yang aku percaya. Akhirnya mengalami banyak luar biasa. Hidupnya dipulihkan. Dapat suami. Namanya siapa? Boas itu siapa? Kalau saudara pelajari. Boas itu konglomerat pada zaman itu. Boas itu orang kaya raya. Dulunya dia di kebunnya Boas hanya. Ini loh. Eceran itu dia ngambil. Tapi karena dia sedang berjalan. Dalam hikmat Tuhan. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tuhan berkati. Sekarang jadi istrinya Boas. Semua tanah yang begitu banyak juga jadi miliknya. Betul? Bukan hanya itu saudara. Akhirnya punya keturunan yang luar biasa. Matius 1 ayat 1 dan sampai ke 6. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham meranakkan Ishak. Ishak meranakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Teras dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Abinadab. Abinadab memperanakkan Nahason. Nahason apa ini? Memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas. Ya, dari Rahab. Boas memperanakkan siapa? Obed dari siapa? Dari Rut. Jadi Rut punya anak Obed. Obed memperanakkan Isai. Sudah. Iya. Jadi anaknya itu Obed. Cucunya namanya Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud meranakkan Salomo. Akhirnya cicitnya adalah Raja Daud. Langkah yang tepat. Karena hikmatnya dari Tuhan. Betul? Tidak berhenti sampai di situ saudara. Ayat 16, langsung ayat 16. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria dan melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Akhirnya melahirkan keturunan sampai Yesus Kristus dilahirkan dari sisilahnya dia. Ini orang kafir dulunya, orang Moab, gak masuk bagian. Tapi dengar, dia punya hikmat ilahi. Dia bisa ambil keputusan yang bijaksana, yang tepat dalam hidupnya. Dia mengalami kemuliaan.
ngalami kasih karunia, ngalami anugerah, ngalami berkat yang luar biasa. Tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Saya cerita sedikit pada saudara, ya singkat saja. Saya pernah ngalami habis-habisan, saudara. Waktu saya kerja, ya saya pernah cerita, saya nggak punya modal, maka terpaksa gali lubang, tutup lubang. Ya untuk dapat modal saya utang A, buka cek 1 bulan, saudara, untuk modal kerja. Nanti 1 bulan kemudian utang si B untuk nutup ceknya A, saudara. Nanti 1 bulan kemudian utang si C untuk nutup ceknya B tadi, saudara. 1 bulan lagi, utang si D untuk nutup ceknya C. Lingkaran setan, saudara. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Ya memang gak punya modal kok. Tapi saya cinta Tuhan. Sekalipun keadaan saya sedang itu, saat itu saya punya usaha, ya saudara, finishing, printing, saudara. Saya tergerak membalas cinta kasih Tuhan. Kenapa? Saya sudah disembuhkan dari rambut saya yang dulu rontok, semua alisnya habis, bulu mata habis, bulu hidung seluruhnya habis. Ya sudah enggak berdaya, enggak punya masa depan, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya ingin balas cinta kasihnya Tuhan. 1 tahun saya membuat kalender dari kain tetron. Saya berikan pada teman-teman dengan 1 pesan. Ya ini tempel ya di ruang tamu. Tujuan saya apa, saudara? Nanti kalau ada tamu baca, saudara, ya dikatakan Allah itu mengasihi kamu, apapun keadaannya Allah tetap mengasihi kamu. Lalu apa? Dia mati untuk menebus dosamu. Sekalipun kau sudah berbuat dosa, dia sedang menanggung hukuman supaya engkau tidak kena lagi maut, hukuman maut, saudara. Itu beritakan Injil. Sehingga aku gak bisa beritakan Injil, kalender itu aku pakai untuk beritakan Injil. Tahun berikutnya saya rindu, saudara, balas cinta Tuhan lebih lagi. 1000 lembar, jangan 100. Tapi mayujen, gak ada uangnya, gak ada fulusnya. Saya doa dengan Tuhan, gimana caranya? Beri aku hikmat supaya bisa 1000, bukan hanya 100. Lalu Tuhan itu tunjukkan saya, waktu saya jalan di Pasar Klewer, 1 bahan yang murah sekali, namanya kain gabus. Itu yang biasa untuk pengeras itu loh, saudara. Ya, kerah atau apa yang murah itu jauh lebih murah dari kain tetron, saudara. Saya itu murah sekali. Lalu saya mulai buat 1000, saudara. Ya, jadi untuk klisnya, untuk semuanya itu 50%, banyak 50%. Lalu habisnya 125.000. Saya jual 125 rupiah, saudara. Ya, dengan kepastian tidak untung sedikit pun kalau habis. Tapi kalau nggak habis, lakunya 800, hanya sisa 200, itu saya akan berikan pada yang lain. Jadi saya membayar 200, tapi penginjilannya 1000. Setelah itu cetak dijual. Saya kaget, bukan nggak habis, sekejap habis. Lalu orang pesan. Saya nggak punya modal. Saya ngomong kalau mau pesan uang dulu. Nggak punya modal kalau saudara, betul nggak? Jadi orang uang dulu. Saya baru buat uang dulu. Dan yang pesanannya banyak sekali, saudara. Ya, tanpa modal, saudara, banyak sekali. Saya sempat cetak sampai Desember itu 21.000 lembar. Yang 1000 tidak untung. Yang 20.000 untung 100% tanpa modal. Hikmat Allah dan keputusan yang tepat. Betul? Setelah itu Roh Kudus bicara lagi. Ini kairos bagimu dari Tuhan. Ini waktunya Tuhan berkati kamu. Jangan berhenti hanya kalender. Sekarang buat hiasan dinding, gambar-gambar. Yesus disalib, Yesus terdukan badai, Yesus dengan anak-anak, banyak gambar. Saya mulai buat, saya cetak, orang pesan, antri uang dulu tanpa modal. Untungnya 100%. Akhirnya banyak orang niru, saudara. Yang buat banyak sekali, saudara. Mungkin ada juga yang niru saya itu, saudara. Saya berhenti. Tapi di situ saya dapat modal. Karena saya sempat cetak sekitar 1 juta lembar. Gak punya modal. Tapi ada hikmat Tuhan. Saat saya melangkah, tindakan tepat. Di situ modal datang. Satu lagi ya, kalau ini ilustrasi ya. Ada orang buka toko. Ya, dia senang, wah laris.
Tiba-tiba kanannya juga ada yang buka, saudara. Buka toko juga nyanyi gitu, saudara. Nggak lama buka toko lagi di sebelahnya. Jadi ada 3 toko gitu, saudara. Ya dia jualan yang di tengah, itu kanannya ada, kirinya ada. Wah dia bergumul, ini ada banyak saingan. Dia sendiri di AP 2 kanan kiri. Sedang dia bergumul malah tambah lagi. Toko yang sebelah yang kiri malah sekarang pasang pelan penawaran yang terbaik. Kalau ingin cari barang terbaik di situ, saudara. Jadi supaya orang kalau cari barang baik di situ, saudara. Dia kaget, dia sedang bingung. Oh keluar lagi yang di sebelah kanannya ini malah harga termurah. Kalau cari yang murah situ, dia bingung lagi gimana. Sana barang yang baik di sana, barang murah di sini. Dia gimana? Kalau saudara gimana? Dia cari hikmat Tuhan. Apa Tuhan? Dia nggak marah itu, saudara. Desain nggak marah. Lalu dapat izin dari Tuhan. Ditulis tokonya pintu masuk utama. Mau cari barang yang baik, masuknya lewat situ. Mau cari yang murah, masuknya lewat situ. Itu hikmat. Betul? Nggak usah ribut. Ada hikmat dari Tuhan yang bisa mengatai segala sesuatunya. Satu lagi yang terakhir. Ada di daerah Shanghai itu, saudara, di Tiongkok. Ya ada orang ya jualan buah-buahan khususnya nanas. Dia pengusaha besar. Datangkan banyak bertruk-truk dari perkebunan, saudara. Tapi dalam pengiriman ada pasti sedikit yang rusak, toh, saudara ya. Kan nggak mungkin semua baik. Nah ini rusak, saudara. Dibuang yang rusak. Lalu tetangganya, saudara, depannya itu, saudara, ada suami istri miskin. Gak punya modal kerja. Lihat ini ada nanas yang ada yang rusak, dibuang. Lalu saudara diambil, saudara, bawa ke rumah, saudara. Namanya buah ya. Kalau ada rusaknya kan tidak semua rusak, atau kadang hanya yang terjadi ini rusak. Yang rusak dipotong, dibuang. Lalu yang baik-baik, saudara, dipotong jadikan ini. Jual buah nanas segar gitu, saudara. Wah luar biasa sekali. Gak punya uang tuh, gak usah uang tuh, saudara. Uang dibuang kok, saudara. Itu hikmat. Jual, wah laris, saudara. Luar biasa sampai, saudara. Ya karena banyak sekali, karena ini masih takutnya kan buah nggak tahan lama toh. Cari hikmat lagi. Sekarang gimana? Kalau terlalu lama nanti busuk. Karena itu wah kerjaan satu, saudara. Lalu buat dodol, saudara. Nanasnya tadi dibuat dodol. Ya dodol nanas itu, saudara. Wah akhirnya terkena sampai itu menjadi makanan orang daerah Tiongkok situ. Ini makanan sampai tersiar kabar di luar kota, saudara. Sampai kerajaan dengar, rajanya, kaisarnya dengar ada dodol nanas. Di situ yang enak, saudara. Sebelahnya pengusaha besar itu marah. Ini gimana ya, kurang ajar. Dia ini hanya ngambil itu loh, yang aku buat itu. Ya, akhirnya beli, saudara. Karena dia di stop beli, tapi tetap murah, toh, saudara. Karena itu rusak, toh, saudara. Lalu marah 1 hari karena dia iri. Kok sana maju, sini tidak maju. Marah. Lalu diam-diam malam tempeli tokonya, saudara. Ini apa? Dian Cetau. Dian Cetau itu apa, Pak Dodi? Dian Cetau, apa itu? Tulisan itu. Apa, Linda? Apa, Freddy? Ini yang baru dilantik. Artinya Tuhan tahu. Lah, dia waktu buka itu dia kaget. Karena dia yang disasar, dia tahu. Dia sedang diejek oleh pengusaha kaya itu, diejek. Kamu itu kan gitu. Itu kan banyak nanas yang rusak, yang sudah aku buang. Kamu jadikan dodol. Mungkin itu yang termasuk yang busuk, dijadikan dodol. Kok nggak kelihatan toh? Sudah jadi dodol toh. Tapi Tuhan itu tahu. Dia kaget. Wah, sana itu nyerang kita loh. Wah, ini Tuhan tahu loh. Ini busuk, ini macam-macam gitu, saudara. Lalu dia doa, Tuhan beri hikmat, saudara. Itu kan katanya Dian Cetau toh. Tuhan tahu loh, kamu itu enggak jujur. Tapi Tuhan beri hikmat, malah pakai nama tokonya namanya Dian Cetau gitu, saudara. Dian Cetau itu Tuhan tahu. Sekarang itu jadikan nama toko Dian Cetau. Tapi punya hati lain. Kalau orang tanya, loh kok pasang itu, kenapa? Iya, saking terkenalnya, orang dalam kota tahu semua, luar kota tahu semua, raja saja tahu kok. Sekarang surga tahu juga, terkenal sampai surga. Ya kayak ini lebih marah lagi, ini kurang ajar gitu.
Besoknya tulisi lagi saudara, ditambahi lagi saudara. Gambar apa? Kura-kura saudara. Ini kura-kura saudara ya. Ini kan nggak kelihatan kepalanya toh. Kepalanya di dalam gitu saudara. Iya. Lalu ada tulisannya tidak tahu malu gitu saudara. Jadi dia waktu buka toko kaget lagi. Sekarang diserang lagi. Kamu itu tidak tahu malu ya. Kura-kura aja malu, kamu nggak tahu malu loh. Kura-kura malu sampai kepalanya di dalam kok, kamu terus saja malah diekspos. Tapi minta hikmat Tuhan. Tuhan beri hikmat. Lalu Tuhan berkata, dia kasih ini ya. Jadikan ini merek dodol nanasmu. Jadi sekarang ya dari toko Dian Seto buat dodol nanas cap kura-kura gitu saudara. Nah saudara lihat sekarang masih ditempel cap kura-kura saudara. Kenapa? Tuhan berkata di Tiongkok dipercayai kura itu lambang apa? Panjang umur. Jadi kalau di sana orang panjang umur itu gambarnya kura-kura gitu saudara. Jadi ini dodol buat panjang umur. Hanya dodol ini sehat. Enggak makanan dodol banyak vitamin, sehat, enggak bisa panjang umur. Lebih laris, lebih maju, lebih lagi. Dulunya enggak punya apa-apa, tapi punya hikmat Tuhan, tapi punya bijaksana. Dia maju, dia maju, dia maju. Semua berdiri. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati. Minta Roh Kudus saudara. Minta hati yang terbuka. Minta Roh Kudus nyatakan segala sesuatunya yang saudara enggak tahu. Kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terluka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati. Semua datang pada Tuhan pribadi. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mintalah Roh Kudus, saudara, turun atasmu, berembus atasmu. Minta Roh Kudus, saudara, berikan hikmat ilahi pada saudara, berikan pengurapan pada saudara, beri hati yang bijaksana, sehingga saudara bisa punya hikmat yang luar biasa, sehingga saudara bisa ambil keputusan yang tepat, mendatangkan anugerah yang besar. Masa depanmu, oh indah, karena keputusan yang tepat dari hikmat Allah. Saudara, kalau ada saudara yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oh saudara dengar, hikmat keputusan yang paling tepat adalah terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kamu terima pengampunan. Setiap orang pernah berbuat dosa, upah dosa itu hukuman maut. Terima Yesus, terima pengampunan, supaya engkau diselamatkan di dunia maupun di akhirat. Terima dia saudara, dan engkau akan diberi hak jadi anaknya. Oh, engkau akan jadi anaknya Tuhan, anak Allah yang hidup saudara. Itu anugerah yang luar biasa. Segala kasih karunia diberikan untuk semuanya saudara. Buka hati pada firman Tuhan, ingin beri hikmat, oh, dan hati yang bijaksana, supaya saudara bisa ambil keputusan, langkah yang tepat. Katakan terima kasih Tuhan, aku percaya firman-Mu, aku terima firman-Mu, aku tanamkan dalam hatiku, aku mau taat melakukannya Tuhan. Aku tahu firman-Mu ya dan amin terjadi dalam hidupku. Keputusan yang tepat untuk keluarga, sehingga keluargaku mengalami kebaikan-Mu. Keputusan yang tepat untuk kesehatanku, supaya aku mengalami kebaikan untuk kesehatanku. Keputusan yang tepat untuk studiku, untuk pekerjaanku, sehingga sungguh-sungguh kami mengalami masa depan yang luar biasa.
biasa, hidup yang disukai Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang berguna bagi kerajaan Allah. Tidaklah, jangan seperti Elimelek yang tinggalkan Bethlehem. Jangan seperti dua anak laki-laki yang tetap saja tinggal dalam dosa, dalam keputusan yang salah. Belajar seperti Naomi, ambil keputusan kembali ke Bethlehem, kembali ke gereja Tuhan, kembali pada Tuhan. Oralah pasangan, belajar seperti Rut, jangan seperti Orpa, jangan juga berjalan setengah jalan. Oh, kembali pada hidup lamamu. Sekali maju, tetap maju. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Sekali ibadah, selamanya ibadah. Sekali menggalikan perpuluhan, selamanya tetap menggalikan perpuluhan. Sekali melayani, selamanya tetap melayani. Engkau mendengar doa-doa Tuhan, Engkau sendiri yang akan menjawab doa. Bahkan yang sakit sembuhkanlah, supaya hidupnya dipakai melakukan firman-Mu ini. Yang kekurangan berkatilah, supaya hidupnya jadi berkat. Yang gak punya jalan, berilah jalan keluar. Yang gak punya pengetahuan, berilah hikmat kepandaian daripada Tuhan. Yang butuh mujizat, berilah mujizat. Apapun yang didoakan, Tuhan berilah jawaban doa lebih daripada yang bisa diminta. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Kami lakukan firman-Mu. Kami mengalami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Saya besok Selasa harus berangkat ke Nigeria, saudara. Ya, doakan kita supaya perjalanan kita dalam tuntunan perlindungan Tuhan, dalam kasih karunia, dan kita bisa dapat ambil sesuatu yang penting, yang berharga untuk kita semua. Ya, doakan saudara, pulangnya Rabu berikutnya, saudara. Lalu juga bagi saudara yang datangnya tadi, persembahan sudah selesai, saudara baru datang terlambat, saudara ingin memberi di setiap pintu, depan, kanan, kiri ada kotak yang seperti dulu, saudara masih bisa untuk beri persembahan. Yang terakhir, yang baru pertama kali hadir, turun di bawah, ada petugas saudara yang mau mengantar saudara di welcome room. Saudara bisa ikuti di sana, karena masih ada sesuatu yang ingin kita berikan pada saudara. Ya, saudara bisa tanya semua yang ingin saudara tanyakan tentang gereja kita. Juga saudara mau minta didoakan, akan didoakan. Yang lainnya semua akan ada hamba Tuhan yang maju juga, yang minta didoakan selesai kebaktian juga ada yang mendoakan. Sekarang kita akan tutup doa. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Pelayanan dan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Segenap hidupmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan dalam rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama amin.